Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur gelas dan penggunaannya, melanjutkan materi minggu lalu. Teknik mengukur volume cairan. Berbagai jenis peralatan yang dapat digunakan untuk mengukur volume cairan antara lain pipet ukur, pipet volume, gelas ukur, buret, dan lain-lain. Semua peralatan yang digunakan untuk mengukur volume cairan harus dalam kondisi bersih. Oleh karena itu, lakukan pencucian terlebih dahulu. Di dalam proses pencucian, yang terpenting adalah keterampilan memilih bahan pencuci, keterampilan pencucian, dan cara pengeringan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur volume cairan adalah sebagai berikut. 1. Peralatan harus dalam kondisi bersih dan kering. Yang kedua, sebelum digunakan, pastikan bahwa alat dalam kondisi baik, terutama ujung atas dan bawah, serta skala penunjukannya terlihat jelas. Yang ketiga, pilih alat pengukur volume cairan yang akan digunakan sesuai dengan tingkat ketelitian yang dikehendaki. Yang keempat, untuk mengisi cairan ke dalam alat, dapat menggunakan pipet filler. Jangan sekali-kali menghisap larutan berbahaya dengan menggunakan mulut. Selain menggunakan pipet filler, kita juga bisa menggunakan ball pipet. Yang kelima, pembacaan skala harus datar antara permukaan lengkung cairan yang kita sebut dengan meniskus dengan mata. Saat membaca skala, usahakan larutan tidak bergerak, harus datar dan diam. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam alat pengukur volume larutan. Saat mengeluarkan cairan dari pipet ukur atau pipet volume, jika pada ujungnya masih terdapat cairan, jangan ditiup. Biarkan cairan keluar dengan sendirinya. Yang kesembilan, bila melakukan pengukuran volume cairan dengan buret, maka harus dipastikan buret tidak bocor dan skala penunjukan buret terlihat jelas, serta satuan skala pembacaan 0,1 mili, 0,05 mili, atau 0,01 mili sesuai dengan ketelitian yang Anda harapkan. Kalau kita menggunakan buret, kita harus teliti dulu skalanya pada buret itu, apakah setiap stripnya 0,1, 0,05, atau 0,01 mili. Nah, perhatikan. Pada gambar ini adalah mengukur volume cairan menggunakan ball pump atau ball pipet. Jadi yang atas ini namanya adalah ball pipet atau ball pump. Kemudian yang bawah ini namanya adalah pipet volume. Pada saat kita mengukur volume cairan menggunakan pipet volume, maka pada saat memipet di nomor 1, memipet larutan harus tegak lurus. Kemudian yang nomor 2, pada saat kita mengeluarkan cairan, posisi pipet volume tegak lurus, kemudian posisi bekernya miring, dan posisi ujung pipet volume dia menyentuh dinding beker. Jadi volume larutan yang ada di dalam pipet volume dia keluar melewati dinding beker. Yang ketiga, kita mengeluarkan cairan dari pipet volume menggunakan penampungnya adalah Erlenmeyer. Perhatikan. Posisi pipet volumenya juga tegak lurus, kemudian ujung pipet dia menyentuh dinding Erlenmeyer. Jadi sama, larutan keluar dari ujung pipet volume dia menempel pada dinding Erlenmeyer. Posisinya seperti nomor 4. Jadi Erlenmeyernya dimiringkan, kemudian ujung pipet volume menyentuh dinding Erlenmeyer. Jadi ini diperhatikan, ini salah satu teknik memipetnya tegak lurus, kemudian mengeluarkannya pipetnya tegak lurus, wadahnya dimiringkan. Jadi ini teknik kita menggunakan pipet volume.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan peralatan ukur gelas yang pertama, memipet larutan dengan menggunakan pipet volume. Jangan memipet larutan langsung dengan mulut, tidak boleh. Bisa menggunakan, ketika kita memipet larutan, bisa menggunakan bantuan pipet filler. Pada penggunaan alat ukur, pembacaan skala menjadi hal yang penting. Meniskus dibaca sejajar dengan mata dari bagian depan, jadi skala menghadap praktikan di bagian depan. Bagian cekung meniskus dibaca pada bagian bawah, jadi ini meniskus cekung. Kalau meniskus cekung berarti dibaca di bagian bawah. Kemudian bila bagian cembung meniskus dibaca pada bagian atas. Pada contoh gambar ini adalah gambar contoh meniskus cekung. Nah, posisi mata harus sejajar lurus dengan meniskus. Apabila kita melihat posisi mata dia posisinya lebih atas, ini adalah pembacaan yang salah karena meniskusnya nggak tepat. Kalau posisi mata di bagian bawah, ini juga meniskusnya menjadi tidak tepat. Ini pembacaan yang salah. Pembacaan yang benar adalah posisi mata dia ada setepat sejajar dengan meniskusnya. Yang pertama adalah teknik menggunakan buret. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur volume cairan adalah buret. Buret dipasang pada statif dengan posisi yang kokoh dan tegak lurus. Banyak cara untuk meletakkan tangan pada buret. Jika tangan kanan lebih terampil dibandingkan dengan tangan kiri, maka gunakan tangan kanan untuk mengguncang Erlenmeyer dengan gerakan memutar agar tercampur merata dan tangan kiri memegang kran buret. Cara memegang kran buret harus benar, yaitu kran buret di antara ibu jari dan jari telunjuk, sehingga jari tangan melingkar penuh sekitar laras kran. Saat mengamati skala pada buret, maka mata harus sama tinggi dengan meniskus. Membaca skala dilakukan dari atas ke bawah. Misalnya, skala meniskus terlihat 4,40 ml kalau dibaca dari atas ke bawah dan 5,60 ml jika dibaca dari bawah ke atas. Pembacaan yang benar adalah 4,40 ml. Usahakan membaca skala buret seteliti mungkin. Buret berukuran 10 ml, maka satu skala atau satu stripnya sama dengan 0,1 ml. Misalnya meniskus menunjukkan 5,5 ml, amati lebih seksama. Apakah 5,45 ml ataukah 5,50 ml ataukah 5,55 ml. Buret yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi baik dan bersih. Air mengalir dari buret harus lancar, dapat diatur tetes demi tetes. Pastikan tidak ada kotoran dalam buret. Skala yang tertera pada buret harus dapat dibaca dengan jelas, sehingga skala ada pada posisi depan. Jika buret dalam kondisi bocor, maka kita bisa menggunakan vaselin untuk mengatasi kebocoran tersebut. Vaselin dilapiskan dengan tipis agar tidak menutupi lubang buret. Jika di dalam buret terdapat kotoran, maka keluarkan dengan menggunakan kawat kecil ataupun peniti. Bisa juga disemprotkan menggunakan Aquades dari botol semprot. Buret digunakan untuk mengukur volume cairan titer, larutan yang digunakan untuk menitrasi secara teliti. Penggunaan buret untuk menitrasi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap teknik titrasi dan indikator. Ada beberapa jenis titrasi, diantaranya adalah titrasi asam basa atau nama lainnya asidi alkalimetri,
titrasi iodometri, titrasi permanganometri, titrasi argentometri, dan lain-lain. Indikator yang digunakan dari tiap-tiap titrasi tersebut berbeda. Ada penoptalin atau PP, methylene blue, methylene orange, amilum, dan lain-lain. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai jenis titrasi dan jenis indikator, ini akan dibahas di kelas 11. Prinsip penggunaan buret. 1. Buret harus dalam kondisi bersih dan kering. 2. Sebelum digunakan, pastikan bahwa buret dalam kondisi baik, yaitu tidak bocor, skala penunjukannya jelas, keran buret dapat diputar dengan mudah, ujung buret tidak cacat, dan pangkal buret tempat mengisi cairan masih utuh. Yang ketiga, pilih buret sesuai dengan tingkat ketelitian yang dikehendaki. Tersedia buret biasa dan mikro buret. Buret biasa dengan skala pembacaan terkecilnya 0,05 mili, sedangkan mikro buret mempunyai skala pembacaan terkecil 0,01 ml. Untuk mengisi cairan ke dalam buret, gunakan corong atau beaker glass dan usahakan tidak ada gelembung dalam buret. Pembacaan skala buret harus datar antara lengkung cairan meniskus dengan mata. Untuk memudahkan pembacaan, letakkan skala pembacaan buret di depan. Saat membaca skala, usahakan larutan dalam buret tidak bergerak. Biasakan membilas buret dengan cairan titer minimal 2 kali. Memasang buret pada statif hendaknya dengan posisi yang kokoh dan tegak lurus. Terdapat cara untuk meletakkan tangan pada buret. Jadi jika tangan lebih terampil dibandingkan dengan tangan kiri, maka gunakan tangan kanan untuk mengguncang Erlenmeyer dengan gerakan memutar agar tercampur merata dan tangan kiri memegang keran buret. Sebaliknya, apabila tangan kiri lebih terampil atau kidal, maka gunakan tangan kiri untuk mengguncang dan tangan kanan memegang keran buret. Cara memegang keran buret harus benar, yaitu keran buret di antara ibu jari dan jari telunjuk, sehingga jari tangan melingkar penuh sekitar laras keran. Nah, perhatikan. Gambar berikut. Pada gambar 1, ini adalah posisi ketika kita memasang buret pada klem buret yang dipasang pada statif. Jadi posisi buret harus lurus. Pada gambar berikutnya, nomor 2. Pada gambar nomor 2 ini adalah posisi tangan ketika memegang keran. Pada umumnya ini adalah tangan kiri. Jadi posisinya seperti ini. Ibu jari dan tangan dilingkarkan pada keran buret. Kemudian pada nomor 3, ketika kita mengisi buret, lebih baik kita menggunakan beaker. Kemudian ada batang pengaduknya dan corong. Kemudian pada nomor 4, kita mengisi buret di sini pada skala 0. Pada nomor 5 ini adalah pembacaan skala. Ini meniskus, kemudian mata harus sejajar dengan meniskus. Kita bisa menggunakan alat bantu, belakangnya hitam untuk memperjelas posisi meniskus. Nomor 7, ini adalah posisi tangan kanan. Jadi pada saat kita meneteskan larutan dari buret, ini posisi tangan kanan kemudian digoncangkan dengan gerakan memutar. Kemudian ini apabila kita meneteskannya lewat dinding, maka bisa kita membilas dengan aquades sedikit saja agar larutan titernya turun ke Erlenmeyer. Sampai di sini ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.